Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan kembali lagi membahas soal latihan soal UTBK gitu ya. Nah, di sini saya akan membahasnya ini bab ini ya. Bab sebetulnya ini kalau masalah Pogas sebetulnya tergabung di banyak bab ya. Ini bisa di usaha energi. Kalau dari yang saya pelajari ya, ada di usaha dan energi, ada juga di bab eh, gerak harmonik sederhana gitu ya. Oke, jadi kita akan coba bahas deh ya. Kita coba coba bahas dulu gitu. Nah, di sini diketahui ada sebuah benda bermasa 100 gram ya. Berarti masanya di sini 100 gram. Kalau diubah ke kilogram itu jadinya 0,1 kilogram. Nah, dihubungkan ke ujung sebuah pegas yang tergantung dengan tetapan pegas 10 Newton meter. Berarti K-nya itu adalah 10 Newton per meter. Nah, benda ditahan sehingga pegas berada pada keadaan tidak tertarik. Benda kemudian dibebaskan dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Besar kelajuan benda saat menumbuk ke permukaan meja yang berada 15 cm di bawah titik benda dibebaskan. Ini lihat gambar ya. Di gambar seperti ini adalah gitu ya. Berarti kecepatan yang ditanya gitu ya. Nah, di sini ada informasi 15 cm gitu ya. 15 cm itu bisa dibilang H-nya ya. H-nya 15 cm, di mana kalau diubah menjadi meter adalah 0,15 meter. Dan di sini karena H H ini ya, H ini sebetulnya juga bisa kita lambangkan dengan simpangannya atau X-nya. Simpangannya adalah 0,15 meter juga. Kenapa? Karena pegas ini digantungkan secara vertikal gitu ya. Vertikal. Secara vertikal gitu ya. Berarti di sini ini kan si pegas ketinggiannya awalnya 15 cm, terus dia mencapai tanah nih, mencapai tanah gitu kan. Berarti simpangan ini misalkan ini adalah titik setimbangnya. Terus ini adalah titik akhirnya. Nah, berarti simpangannya ini sebesar 15 cm juga. Gitu loh. Ya. Ya seperti itu. Simpangannya bisa kita nyatakan sebagai 0,15 meter juga gitu loh. Nah, ditanyakan tadi V-nya ya. V-nya, kecepatannya gitu kan. Berarti kita sebenarnya di soal ini sudah diberikan clue bahwa kita bisa menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Berarti EM awal pasti sama dengan EM akhir. Tinggal sekarang kita tinjau ada energi apa, ada energi mekanik, ada energi apa saja di sistem ini. Sekarang kita tinjau yang awal. Sekarang kita lihat energi potensial, apakah dia punya? Kita tinjau dengan tinjauan tanahnya itu kita anggap ini ya. Kita anggap ini sebagai tanah yang menjadi acuan gitu ya. Titik acuan. Nah, berdasarkan titik acuan yang ini, apakah ini juga titik acuannya yang ini ya. Pada keadaan yang ini juga titik acuannya adalah yang meja ini. Nah, sekarang kita lihat dulu yang keadaan awal. Apakah di sini dia ada energi potensial? Ada. Karena dia membentuk bukan membentuk sih. Lebih kepada dia ada memiliki ketinggian sebesar 15 cm. Maka dia punya energi potensial. Maka kita tuliskan di sini energi potensial. Nah, apakah dia punya energi mekanik? Nah, di sini ada keterangan bahwa V-nya sama dengan 0. Syarat adanya energi kinetik gitu ya. Sorry, tadi saya bilang energi mekanik atau kinetik ya? Sorry. Pokoknya energi kinetik. Energi kinetik ya. Energi kinetik itu timbul jika suatu benda punya kecepatan. Kalau nggak punya kecepatan berarti energi kinetiknya 0. Berarti di sini karena dia tidak punya kecepatan berarti dia tidak punya energi mekanik gitu ya. Berarti nggak usah kita tuliskan gitu. Nah, apakah dia punya energi potensial pegas? Ya, karena ingat bahwa ini kita meninjau sistem pegas. Nah, di sini tidak ada ya, tidak ada energi potensial pegas. Kenapa? Simpangannya X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Maka tidak punya yang namanya energi potensial pegas gitu. Karena kan rumusnya apa? Energi potensial pegas, EP pegas itu sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, karena X-nya 0 berarti semuanya nanti semuanya hasilnya juga 0 gitu kan.
Oke, berarti yang energi mekanik awal tuh sudah jelas ya. Nah, sekarang yang energi mekanik akhir gitu. Di titik akhir, keadaan akhir. Nah, apakah dia punya energi potensial? Enggak ya, karena si benda ini, si balok ini sudah menyentuh si tanah gitu, sudah mencapai di permukaan tanah, berarti tidak punya energi potensial. Apakah dia punya energi kinetik? Tentu, karena dia kan bergerak gitu ya. Pada dia bergerak tuh kan. Dibuktikan juga dengan adanya ini nih V gitu ya. Berarti dia punya semacam kecepatan gitu, punya suatu kecepatan gitu. Pada saat dia mencapai tanah ini dia ada kecepatan, maka dia punya energi kinetik. Nah, maka kita tuliskan di sini energi kinetik. Apakah dia punya energi potensial pegas? Tentu, karena tadi dia menciptakan simpangan. Dia ada simpangan antara si titik setimbangnya yaitu X sama dengan 0 dengan keadaan dia sekarang gitu ya. Kan dia awalnya di sini. Titik setimbangnya di sini. Lalu dia memanjang gitu. Maka dia punya energi potensial pegas. Maka di sini kita tuliskan ada energi potensial pegas. Nah, sekarang kita uraikan gitu ya. MGH, EP kan sama dengan MGH. EK adalah setengah MV kuadrat sama dengan EP pegas setengah KX kuadrat gitu. Yang mau dicarikan V. Berarti kita harus deduksi atau kita manipulasi persamaan ini sehingga sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan nilai V gitu ya. Nah, berarti di sini MGH sama dengan ini kan setengah ada di dua-duanya nih, ada di sini, ada di sini. Berarti bisa kita keluarkan ya, jadinya setengah dalam kurung MV kuadrat plus setengah ditambah KX kuadrat. Ya kan sama aja gitu ya. Nah, berarti MGH berarti ini setengah bisa kita pindah ruas ke kiri jadinya 2 MGH sama dengan MV kuadrat plus KX kuadrat gitu ya. Nah, berarti KX kuadrat itu bisa kita pindahin 2 MGH minus KX kuadrat sama dengan MV kuadrat. Berarti ya. Oke, sorry kita lanjutkan ya. Nah, berarti karena kita mau mencari nilai V-nya, berarti M-nya yang kita pindahin gitu ya. Berarti V kuadrat itu sama dengan 2 MGH minus KX kuadrat per M gitu. Maka untuk mencari nilai V itu adalah akar dari 2 MGH minus KX kuadrat per M gitu ya. Nah, ini berarti kita tinggal masukin aja angkanya gitu ya. Akar dari 2 dikali M-nya berapa tadi? M-nya adalah 0,1. Kali G kan pasti akan selalu 10 gitu ya. H-nya tadi berapa? 0,15. Minus K-nya tadi adalah 10. Dikalikan dengan X-nya berapa tadi? 0,15 juga. 0,15 kuadrat gitu ya. Per M. M-nya berapa? M-nya adalah 0,1 gitu. V sama dengan ya. Berarti ini tinggal kita melakukan deduksi matematika aja sih sebenarnya ya. Jadi ini nanti kalau dicari-cari gitu ya, saya akan melewatkan proses pencariannya, proses matematikanya. Nah, nanti akan dapat akar dari 3/4 gitu. Maka V-nya sama dengan akar 3/2 atau sama dengan setengah akar 3 meter per second. Nah, berarti jawaban dari soal ini adalah C gitu ya. Gampang kan ya, jadi kita tinggal meninjau aja nih sebenarnya energi mekanik awal, energi mekanik akhir, dan kita melakukan sedikit perhitungan. Oke?